Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Tita Filia Febriani dengan NIM 2407 311000007 dari program studi Hukum Agama Hindu semester 4. Saya akan membacakan beberapa soal dan jawabannya untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Bisnis kelas pagi. Baik, soal pertama, jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan hukum itu dan apa pula tujuan dari hukum. Secara umum, hukum adalah usulan kumpulan peraturan atau kaidah tentang tingkah laku yang berlaku dalam satu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan tujuan sanksi. Tujuan pokok dari hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib serta menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Kedua, jelaskan klarifikasi hukum berdasarkan fungsinya, saat berlakunya, bentuk, dan isinya, serta jelaskan masing-masing pengertiannya. Baik, berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum material, yaitu peraturan yang memberikan hak dan membebani kewajiban kepada subjek hukum. Kemudian yang kedua adalah hukum formil, yaitu aturan yang menentukan cara melaksanakan hukum material atau aturan permainan hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara di pengadilan. Yang kedua adalah berdasarkan saat berlakunya, yaitu ada ius constitutum dan ius constituentum. Constitutum adalah hukum yang telah ditetapkan dan sedang berlaku sekarang atau di suatu tempat, suatu negara, atau disebut dengan hukum positif. Sedangkan hukum constituentum adalah hukum yang akan berlaku di masa depan. Kemudian ada berdasarkan bentuknya, dibagi jadi dua, tertulis dan tidak tertulis. Tertulis artinya hukum yang dituangkan dalam undang-undang. Kemudian hukum yang tidak tertulis adalah hukum kebiasaan yang hidup di masyarakat. Kemudian ada berdasarkan isinya, yaitu lex generalis, yaitu hukum umum yang berlaku secara luas dan menjadi dasar. Contohnya terdapat dalam KUH Perdata. Kemudian ada lex specialis, yaitu hukum khusus yang menentukan penyimpangan atau yang lebih spesifik dari lex generalis. Contohnya adalah KUHD. Baik, soal ketiga, jelaskan bahwa perbuatan hukum dari subjek hukum itu dapat dibagi menjadi perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum ganda. Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang menimbulkan akibat hukum. Perbuatan hukum sepihak yaitu adalah perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak saja dan dapat menimbulkan akibat hukum, misalnya pembuatan wasiat atau pemberian hibah. Kemudian ada perbuatan hukum ganda atau timbal balik. Itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan di mana setiap hubungan hukum tersebut terisi dari satu hak pihak dan kewajiban di pihak lain secara timbal balik. Soal keempat, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara subjek hukum manusia pribadi dengan subjek hukum badan hukum. Perbedaan antara manusia pribadi dengan badan hukum adalah terletak pada asal-usulnya, yaitu manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan perasaan, sedangkan badan hukum adalah badan ciptaan manusia yang berdasarkan pada hukum yang dapat dibubarkan oleh pembentuknya. Sifat biologisnya, manusia memiliki jenis kelamin hingga bisa kawin dan beranak, sedangkan badan hukum tidak memiliki sifat biologis tersebut. Kemudian ada kewarisan, manusia pribadi dapat menjadi ahli waris, sedangkan badan hukum tidak dapat menerima waris sebagai ahli waris. Berdasarkan kapasitas hukum, manusia memiliki hak keluarga, hak yang melekat secara alami, sedangkan pada hukum hanya memiliki hak dan kewajiban dalam melapangkan ke harta kekayaan atau kepentingan organisasi. Kelima atau soal terakhir, jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan benda dan sebutkan macam-macam perbedaan benda beserta arti pentingnya. Pengertian benda, benda atau zat adalah setiap barang atau yang berwujud dan hak yang tidak berwujud yang dapat dikuasai dengan hak milik. Macam-macam perbedaan benda dan arti pentingnya. Benda berwujud dan tidak berwujud. Arti pentingnya terletak pada penyalahan atau referring. Benda bergerak dan tidak bergerak. Arti pentingnya terletak pada penguasaan atau bezit, penyerahan daruhasa, dan pembebanan jaminan gadai versus hak tanggungan. Ada benda dipakai habis dan tidak dipakai habis. Penting dalam hal pembatalan perjanjian dan pengembalian ke keadaan semula. Kemudian ada benda yang akan ada dan yang sudah ada. Penting dalam pembebanan jaminan hutang. Benda yang akan ada dan tidak dapat dijaminkan sebagai hutang. Kemudian benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan. Penting untuk menentukan apakah benda tersebut dapat dijual belikan atau dapat diwariskan secara bebas. Kemudian ada benda dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Ini penting dalam pembunuhan prestasi perikatan. Apakah bisa dilakukan secara sebagian-bagian atau harus utuh. Kemudian ada benda terdaftar dan tidak terdaftar. Ini penting untuk pembuktian kepemilikan, ketertiban umum, dan kewajiban membayar pajak. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.